Halo, welcome back to Blackmath, dimana kita kali ini akan bahas tentang statistik, yaitu kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Yang pertama, kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 3 kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dengan contoh seperti berikut, yaitu pada data tersebut carilah Q1, Q2, dan Q3-nya. Pertama, kita akan mencari dulu terlebih dahulu Q2 atau mediannya yang terletak pada data kelima, yaitu 4. Lalu kita cari Q1 yang terletak di antara data kedua dan data ketiga, yaitu 2 dan 3. Lalu setelah itu kita cari terlebih dahulu rata-rata dari data kedua dan data ketiga tersebut, yaitu 2 tambah 3 per 2 adalah 2,5. Maka Q1 adalah 2,5. Begitu pula dengan Q3, yaitu terletak di antara data ke-7 dan data ke-8, yaitu 6 dan 6. Maka dapatkan Q3 sama dengan 6, karena 6 tambah 6 per 2 sama dengan 6. Rumusnya yaitu QI sama dengan data QI per 4 N tambah 1, dimana N adalah banyak data, sedangkan XI adalah data QI dengan I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya pada kuartil data tunggal ganjil, yaitu Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini dengan N adalah 7. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu data-datanya dari data terkecil hingga terbesar. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1 dengan N adalah 7, maka 7 tambah 1 adalah 8. Artinya Q1 berada di posisi kedua, yaitu 4. Selanjutnya, Q2 sama dengan 1/2 kali 7 tambah 1, dapatlah 4. Artinya, Q2 berada di posisi keempat, yaitu 5. Begitu pula dengan Q3 sama dengan 3/4 kali N tambah 1, sama dengan 6. Artinya, Q3 berada di posisi ke-6, yaitu 7. Selanjutnya, kuartil data tunggal genap, yaitu carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Seperti sebelumnya, kita urutkan terlebih dahulu datanya dengan N adalah 8. Setelah itu, langkah kedua yaitu masukkan ke rumusnya, yaitu 1/4. Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1 sama dengan 8 tambah 1, yaitu 9/4 sama dengan 2,25. Artinya Q1 berada di antara data kedua dan data ketiga, di mana data kedua adalah 3 dan data ketiga adalah 3. Kita hitung rata-ratanya, dapatlah Q1 sama dengan 3. Begitu pula dengan Q2 yang mendapatkan hasil 4,5, artinya Q2 berada di antara data keempat dan data kelima, yaitu data keempat adalah 4 dan data kelima yaitu 5. Dapatlah Q2 sama dengan 4,5. Dan Q3 yaitu 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan 6,75. Artinya Q3 berada di antara data ke-6 dan data ke-7, dimana dapatlah hasilnya Q3 sama dengan 6. Yang kedua yaitu desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dapatlah D1 hingga D9. Rumusnya tetap sama seperti kuartil sebelumnya, namun perbedaannya terletak pada penyebutnya, di mana kuartil tadi penyebutnya yaitu 4, desil adalah 10, sedangkan persentil nanti adalah per 100. Contohnya, tentukan desil kedua dari data berikut ini, di mana N adalah 9. Sama seperti kuartil, urutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil hingga terbesar. Lalu langkah kedua barulah kita masukkan ke rumusnya dengan DI sama dengan data kedua per 10 kali N tambah 1. N adalah 9. Dapatlah desil kedua sama dengan 2. Artinya desil kedua berada di data kedua, yaitu 3. Selanjutnya, pada data tunggal genap, carilah desil keempat dari data berikut ini dengan N adalah 10. Sama seperti langkah-langkah seperti desil tunggal, dapatlah desil keempat adalah 4,4. Artinya desil keempat terletak di antara data kelima dan data ke-5, di mana data keempat yaitu 6 dan data kelima yaitu 8. Kita masukkan
ke rumus, yaitu desil keempat sama dengan data keempat ditambah 0,4 dari pengurangan angka 4 ini, 4, dan dikali data kelima dikurangi data keenam. Data kelima dikurangi data keempat, dimana data kelima yaitu 8 dan data keempat itu 6. Maka dapatlah desil keempat sama dengan 6 ditambah 0,4 dikali 2, dan hasilnya adalah 6,8. Yang terakhir yaitu persentil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama setelah data diurutkan dari data terkecil hingga yang terbesar. Rumusnya seperti yang dikatakan tadi, tetap sama namun terletak perbedaan di menyebutnya, yaitu dibagi 100. Untuk yang bertanya mengapa persentil ke-20 sama dengan 2/10, karena itu berasal dari 20 per 100 yang sama dengan 2/10. Contohnya, tentukan persentil ke-60 dari data berikut ini dengan N adalah 9. Kita urutkan terlebih dahulu, lalu masukkan ke rumus, yaitu persentil ke-60 sama dengan 60 per 100 dikali 9 ditambah 1. Dapatlah 6, artinya persentil ke-60 berada di data ke-6, yaitu 8. Selanjutnya pada persentil data tunggal genap, tentukan persentil ke-45 dari data berikut ini dengan N adalah 10. Kita urutkan terlebih dahulu, lalu masukkan ke rumus, yaitu persentil ke-45 sama dengan 45 per 100 dikali N tambah 1. Dapatlah persentil ke-45 4,95. Artinya persentil ke-45 itu terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Seperti desil pada data tunggal genap, kita cari dulu persentil ke-75-nya dari data ke-4 dan data ke-5-nya, dimana data ke-4 yaitu 6 dan data ke-5 yaitu 7. Maka persentil ke-75 sama dengan data ke-4 ditambah 0,195 dikali data ke-5 dikurangi data ke-4. Dapatlah 6 ditambah 0,95 dikali 7 kurang 6. Maka persentil ke-75 adalah 6,95. Itulah pembahasan kita pada kali ini tentang bagian dari statistik, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk lebih menguasai materi, berikut ini adalah beberapa latihan soal tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, oke. Untuk yang nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk video kali ini dan channel Black Math.